ya, tidak ada jalan-jalan, tidak ada kulineran, ya, karena sedang puasa. Di status ini hilang, Mbak, jenengan entuknya hanya lapar dan dahaga saja, ya. Begitupun tadi, meskipun tadi disunahkan untuk menekankan dahi kita ketika sujud, bukan berarti kemudian ya saat mungkin ada tanda sujud itu di dahi kita tidak membuat kita jadi sum'ah, tidak menjadi sombong dan bangga, ya. Karena ini adalah bagian ya, kewajiban kita sebagai hamba terhadap Sang Kholik, ya, ibadah, ya. Nah, kemudian di sini juga dua tangan. Nah, tangan itu yang diperintahkan jari-jarinya adalah menutup ketika sujud. Supaya apa? Supaya seluruh ujung jari betul-betul menghadap kiblat. Kalau jari jenengan begini, berarti ada yang tidak menghadap kiblat. Maka ketika sujud ini langsung ditutup. Berbeda ketika ruku. Ruku diperintahkan untuk direnggangkan dengan menekan lutut kita seakan-akan mencengkeram lutut. Ini renggang begini. Tapi ketika sujud, turun sujud, maka jari-jari kita semua dihadapkan ke kiblat. Jadi tidak lagi begini ya, Mbak, tapi begini. Ya. Jadi jari-jarinya dalam posisi begini. Ya. Semua menghadap kiblat. Begitupun jari kaki. Semua ditekan menghadap kiblat, kecuali mereka yang dalam kondisi sakit. Ya, jadi yang belum terbiasa ketika sujud jari kakinya tidak ditekan, sekarang mulai ditekan. Karena maksudnya adalah semua dalam posisi ketundukan kepada Allah. Ya. Nah, kemudian hadis yang 320. Wa an ibni Buhainah radhiyallahu an. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalah, apabila beliau salat, faraja'a baina yadaihi, beliau merenggangkan kedua tangannya hatta yabda'u wa bayabdu ibitaihi. Beliau merenggangkan kedua tangannya hingga terlihat putih ketiaknya. Nah, ini ketika dilakukan saat sujud, ya. Jadi sujud itu saat kita meletakkan tangan kita di alas sujud kita, ya, di alas sujud kita tidak boleh menghamparkan tangan seperti menghamparnya binatang buas. Jadi diginikan semua tangannya, ya. Tapi apa? Ini ya diangkat. Ya, di sini dikatakan ya, dikatakan tangannya ini diangkat, sikunya diangkat sehingga terlihat putih ketiaknya. Ya, Rasulullah melakukan seperti itu sehingga terlihat putih ketiaknya. Ya. Nah, ini bukan berarti berarti Rasulullah sholat orang nganggo klambi. Ya. Ya, yang dimaksud ini tentu saja beliau memakai gamis, tapi dari lubang tangan ya kan bisa jadi gamisnya tidak sampai yang lengan panjang tapi lengan pendek. Itu kan kelihatan. Nah, kelihatan kayak salah satu nek jenengan pakai daster kelelawar. Ya. Jenengan jangan merasa aman loh ya pakai daster itu. Saya sering melihat orang pakai daster kelelawar. Maaf, kita itu sering kali ketika di rumah tanpa BH ya. Hati-hati nek pakai daster kelelawar. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi kita merasa aman nih pakai daster, ya. Terus kemudian lengannya mungkin segini, ya. Ininya panjang, syar'i. Ya. Tapi tadi begini, ketika begini melambai-lambai dengan tenang. Ya. Saya sering lihat seperti itu. Ya Allah, ibu Eka pede banget merasa aman. Lah kok ngene kok ketok kabeh. Ya. Jadi
hati-hati ya Mbak ya, karena ya kalau yang melihat bojone awake dhewe ora apa-apa, malah ndang nyedak. Tapi kalau bojone wong Mbak, Masya Allah. Nah kita kan bisa jadi begini-begini ya, nuding-nuding misalnya ngarahkan seseorang, kita nggak sadar. Maka kalau bisa nggak usah punya daster kayak gitu. Ya yang lengannya biasa saja. Karena tadi ya seringkali kita terus lupa kalau ada ya sisi-sisi yang membuat aurat kita terlihat. Nah ini ya yang dilakukan Rasulullah. Kenapa para sahabat ya sampai bisa melihat putih ketiaknya? Karena tadi ya, karena dari lubang ya, lengan ya terlihat karena sikunya diangkat ya, sikunya diangkat. Jadi tidak lagi disatukan antara lambung dengan tangan, tapi betul-betul diangkat ya, diangkat. Kemudian hadis yang 321 dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau sujud, letakkan dua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Ya, hampir sama. Ya, hadis ini adalah dalil tentang disunahkan cara ini bagi laki-laki. Ya, Abu Dawud meriwayatkan dari marasilnya dari Zaid bin Abi Hubaib bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati dua orang yang sedang sholat, lalu beliau bersabda, jika kalian sujud maka pertemukan sebagian daging pada tanah, karena wanita tidak seperti laki-laki dalam sujud. Nah ini ya, kita juga mungkin pernah ya mendengar ya, kalau sujudnya laki-laki, cara sujudnya laki-laki dengan wanita itu ada bedanya. Kalau laki-laki tadi diangkat, tapi kalau wanita ini diginikan ya, ini tadi ya, pertemukan sebagian daging pada tanah, maksudnya ini tadi ini. Kemudian karena wanita itu tidak seperti laki-laki, nah, di hadis Abu Dawud ini mengatakan tangan siku ini apa ya namanya ya, siku lengan ini tidak kemudian diangkat sikunya, tapi ngapitkan ke lambungnya ya, ditempelkan ke lambungnya. Hanya saja hadis ini dipermasalahkan. Kenapa? Karena Rasul mengucapkan di dalam hadisnya yang sahih, shollu ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat, dan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Toh ketika perempuan mengangkat sikunya, ini juga tidak terlihat auratnya. Karena untuk perempuan itu pakaian sholatnya adalah tertutup semua auratnya, tidak seperti laki-laki ya. Kalau laki-laki kan karena lengannya segini, sehingga ketika diangkat kemudian kemungkinan terlihat putih ketiaknya itu besar. Tapi kalau perempuan kan betul-betul sampai sini ya. Yang boleh kelihatan adalah telapak tangan dengan muka saja ya, dan telapak tangan itu termasuk punggung tangan ya. Jadi telapak tangan itu tidak hanya ini, tapi termasuk juga punggungnya ya. Jadi boleh sampai sini. Tapi kalau misalnya ada aku hati-hati ya, silahkan monggo ya. Tapi secara umum yang dimaksud telapak tangan itu adalah bagian dalam maupun bagian luar dari tangan kita. Kemudian hadis yang 322 dari Wail bin Hijr ya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, beliau membuka jari jemarinya, dan apabila sujud beliau merapatkan jari jemarinya. Tadi sudah saya sampaikan, ketika ruku ini dibuka, tapi ketika sujud ini ditutup ya. Jadi jari jemari ini ada aturannya ketika sholat. Saat kita takbiratul ihram ini dibuka segini Mbak ya. Jadi tidak usah begini, tapi begini saja. Cukup ada sela antara jari satu dengan jari yang lain. Tapi ketika ruku betul-betul dibuka. Ya.
Nah, ketika turun sujud ini ditutup. Ya, ditutup. Ya, ternyata ya sampai sedetail itu ya. Ya, padahal dulu waktu kita belum belajar ya wis karepmu. Karep orang buka karepmu, nutup karepmu. Ya, ya ternyata ada aturannya, ya ada aturannya. Ya. Kita bersyukur kita belajar. Ternyata hadis-hadis tentang jari tangan, jari kaki ketika sholat ini juga diatur. Nah, para ulama berkata hikmah beliau merapatkan jari-jarinya ketika sujud adalah agar semua jari jemarinya menghadap kiblat. Kemudian hadis yang 323 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat sambil duduk bersila. Nah, duduk bersila itu duduk seperti apa? Di sini para ulama berkata sifat duduk bersila adalah menjadikan kaki kanan bagian dalam di bawah paha kiri dan kaki kiri bagian dalam di bawah paha kaki kanan secara tumanina. Ya seperti kita silong, ya kan itu di kaki kanan ditaruh di paha kiri, kaki kiri ditaruh di paha kanan, kan begitu disilangkan. Ya. Nah, di sini sedangkan dua telapak tangan diletakkan di atas dua lututnya dengan membuka ujung-ujung jarinya seperti orang yang ruku. Jadi begini, ya. Tangannya begini, ya. Ini dibuka berada di lututnya. Ya. Hadis ini adalah dalil tentang tata cara duduknya orang sakit ketika dia sholat dengan duduk. Ya, jadi kalau tidak bisa berdiri ya, karena satu hal, maka kita boleh sholat dengan duduk. Nah, cara duduk yang diajarkan diantaranya adalah bersila, kemudian meletakkan tangan dengan jari-jari terbuka di lututnya, bukan di paha. Kalau ketika kita duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat, ini tangan ya kita letakkan di atas paha kita di sini. Ya. Tapi kalau ini di atas lutut, kalau di paha jari-jarinya menutup, tapi kalau di atas lutut ini direnggangkan seperti itu. Nah, jadi kalau jenengan tahiyat, ini jangan lupa, ini kan begini satunya, ini juga begini, ini rapat mbak. Ya tangannya jangan dibiarkan buka gini, rapat. Ya ini yang kanan kan biasanya untuk berisyarat, ya berisyarat. Jadi betul-betul di atas paha, jangan di atas lutut. Kalau di atas lutut adalah cara sholat orang yang sakit ketika dia tidak mampu berdiri. Nah, tentu saja ya, ada cara yang lain duduknya. Yang paling enak duduk ketika tidak mampu berdiri di dalam sholat adalah di kursi seperti ini. Ini yang paling enak mbak. Ya. Tapi ketika tidak ada kursi, maka duduk yang dianjurkan yang pertama tadi bersila. Yang kedua adalah duduk seperti duduk tahiyat awal, duduk iftiros. Nah ini agak sulit karena kan lama ya, duduk lama. Yang paling enak adalah dengan kursi. Nah, sementara yang sering terjadi yang dilakukan adalah ketika sholat dengan duduk itu duduknya selonjor. Nah ini tidak dianjurkan ya. Kalau taklim seperti ini selonjor apa-apa mbak, karena aku paham. Kalau sudah S2 itu ditekuk lama ya rodok-rodok kesemutan ya, gak apa-apa. Tapi kalau sholat jangan duduk selonjor. Kenapa? Karena makruh, kecuali ketika ditekuk tidak mampu. Maka kalau ditekuk tidak mampu, duduknya di atas kursi, itu yang benar ya. Sebab kalau duduk sholat kok dengan selonjor ya, ini kurang sopan ya. Kenapa? Itu di hadapan kita Allah. Kita kan sholat sedang menghadap Allah ya mbak. Berarti di hadapan kita adalah Allah. Masa kita duduknya selonjor? Ini diajarkan oleh Rasulullah, duduknya dengan bersila atau duduk iftiros atau duduk di atas kursi.
Nah, kemudian hadis yang 324 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi mengucapkan doa di antara dua sujud. Nah, ini doa duduk di antara dua sujud. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. 5 hal yang diminta oleh Rasulullah. Tapi kadang-kadang ada yang sampai 7 ditambah 2, ada yang sampai 8, ya. Mungkin ada yang baca sampai 8 komplit. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Siapa yang sering pakai 8? Banyak, ya. Ning ngerti ora artine? Ya. Nah, ini kelemahan kita, ya. Kita minta 8 hal, ning ora mudeng njaluk apa lho. Ya, coba ya, kalau kita hayati, kita tuh lucu. Ya aku ngerti wong magfirli wae Bu Yeni, ampuni aku. Ning jenengan njaluke 8. Lah kok ngertine mung 1? Ya kalau ngertinya satu aja. Allahumma gfirli, boleh. Nah, ini Rasul minta 5. Pertama, Allahumma gfirli, karena ini yang paling pokok. Ampuni aku. Kemudian warhamni, sayangi aku. Wahdini, beri petunjuk aku. Wa'afini, ya, sehatkan aku. Warzuqni, beri rezeki aku, ya. Tadi ada wajeburni. Apa wajeburni? Adus Bu, mak jebur. Apa coba wajeburni? Ada yang tahu? Padahal bagus loh wajeburni. Ada yang tahu nggak nih Mbak Khumairah? Wajeburni. Wajeburni itu cukupi aku, cukupi urusan duniaku, cukupi aku urusan akhiratku. Ini luar biasa loh. Ya kita Allahumma gfirli wajeburni, ora mudeng apa wajeburni. Ya. Iya, jadi upayakan ya Mbak ya. Kita sholat itu apa yang kita ucapkan ini faham. Ya, supaya apa? Sholatnya betul-betul ada rohnya. Ya, jadi nggak inget apa-apa, inget yang kita lantunkan. Ya makanya sekarang terjadi sholat ning kelingan ning Surabaya, kelingan ning ya, Bandung, itu karena tadi diantaranya kita nggak tahu apa yang kita ucapkan. Ya, nah, jadi inilah doa yang diajarkan Rasulullah ketika duduk di antara dua sujud. Ya. Ini udah jam 9:30. Ya, langsung aja tanya jawab aja ya. Barangkali ini saja pelajaran kita untuk kesempatan pagi hari ini. Ya. Monggo kalau ada yang bertanya. Ya nanti dulu, ini dulu ya Bu ya. Monggo. Ini sama itu Mbak. Iya, yang dulu. Ada lagi. Iya, mudah-mudahan nanti uraiannya tidak panjang-panjang. Ya. Kalau membuka, pertanyaannya kalau sudah wudhu, kemudian salaman dengan orang non muslim, tapi sama-sama wanita, ya sama-sama wanita, ya ini wudhunya batal atau enggak? Dalam rangka kehati-hatian sebaiknya wudhu lagi. Kenapa? Karena dikatakan dalam Al-Quran orang kafir itu najis, ya meskipun kata najis ini tidak kemudian najis secara maknawi tapi hakiki, ya maksudnya najis itu hatinya, ya hanya memang tidak saya katakan najis langsung, tidak, tapi tadi saya katakan untuk kehati-hatian sebaiknya wudhu lagi karena tadi ya, karena memang
Kalau memang tidak ada najisnya, ya tidak najis berarti. Hanya saja karena dia kafir, maka kita lebih hati-hati untuk berwudu kembali. Ya, oleh karena itu, kalau kita sudah wudu, sebaiknya kita begini saja salamannya. Ya, kenapa Mbak? Aku wis wudu. Nah, begitu. Tapi secara hukum aslinya manusia itu ketika tidak ada najis ya tidak najis ya. Ya, jadi najis itu kalau terlihat adanya najis. Tapi kalau tidak itu ya tidak najis. Ya, kalau tidak menyulitkan silahkan wudhu lagi dalam rangka kehati-hatian, itu jauh lebih baik. Ya. Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Gimana? Iya, betul. Iya, betul. Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita mampu berdiri, ya, kita bisa berjalan, maka kita tidak kemudian sholatnya langsung dengan duduk. Meskipun ketika ruku dan sujud kita sulit untuk sesuai dengan aslinya, ya, dengan kebiasaannya. Maka upayakan saat takbiratul ihram, saat membaca Al-Fatihah, saat membaca surat dengan berdiri. Ya, nanti setelah kita mau ruku karena kita kesulitan, bisa jadi tadi karena usia atau karena ya sesuatu hal, maka silahkan duduk. Begitupun sujudnya. Nanti setelah sujud bangun lagi ya berdiri lagi. Ya, jadi kolaborasi antara berdiri dengan duduk. Itu yang diajarkan Rasulullah. Selagi kita masih bisa berdiri, maka sholatlah dengan berdiri. Meskipun ketika ruku dan sujud kita dengan duduk. Jadi jangan langsung aku sholatnya nggak karo lungguh langsung duduk. Jangan. Nah, sementara dia bisa jalan dari rumah ke masjid. Ya. Meskipun itu lansia. Ya. Iya, bisa berjalan berarti bisa berdiri. Maka upayakan di awal dengan berdiri. Kenapa? Karena berdiri, sholat dengan berdiri itu menjadi rukun sholat. Berdiri itu menjadi rukun sholat. Kecuali memang kita sudah tidak mampu berdiri. Kalau kita masih bisa berjalan, insya Allah berdiri masih bisa. Ya. Jadi minimal tadi ketika takbiratul ihram berdiri. Lah kok kemudian Al-Fatihah wis ayub-ayuben kan ada ya. Misalnya pas sakit atau baru sembuh dari sakit segera duduk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Jadi seperti itu betul Bu, karena berdiri itu menjadi bagian rukun sholat kita. Ya. Oleh karena itu ada sebagian ulama menekankan ketika kita sholat di perjalanan, kemudian di kendaraan, ini kan biasanya tidak mungkin berdiri ya, pasti dengan duduk dari awal. Nah, ini ada yang mengatakan ketika kita sampai di tempat atau sampai di terminal, turun dari kendaraan, maka segera mengulang sholat yang sudah kita kerjakan dengan duduk. Kenapa? Karena sholat fardu itu kalau bisa berdiri harus dikerjakan dengan berdiri. Ya. Kalaupun kita tadi di perjalanan sholat dengan duduk, ini untuk kehati-hatian menghormati waktu sholat. Kita takut kalau kita tidak bisa sampai tempat tepat waktu, kan begitu ya. Jadi kalau misalnya masih ada waktu silahkan diulang. Meskipun memang ya ketika diulang berarti dapat tambahan sunnah. Ketika tidak diulang maka sholatnya pun sah karena dalam kondisi ya darurat. Ya. Misalnya di pesawat, ya di pesawat kan kita nggak mungkin pilot mbok medun sih. Aku harap sholat ya rusak.
Nggak mungkin. Makanya sholat di kendaraan di atas pesawat dengan duduk. Nanti kalau misalnya sampai Jakarta, ya masih ada waktu, maka silahkan jenengan mengulang sholat yang tadi itu dengan berdiri. Ya. Itu ada tambahan sunnah di situ. Tapi ada yang kemudian sholat, ya itu kan sudah sholat kita, itu juga nggak apa-apa karena memang dalam kondisi darurat. Begitupun umroh. Nah, ya perjalanan berarti sholatnya di atas pesawat. Tapi sekarang Solo itu umroh ada dari sini, dari Adi Sumarmo itu jam 8 pagi Mbak, jam 8 lebih 15 terbang sampai Madinah jam 3 sore. Enak banget, cepet banget. Lion itu ya, nggak Lion. Oh, ning jenengan nganggo Lion wedi ya, jarene nganggo Lion ini plus. Kuya ini kok pakai Lion sih? Lion itu plus apa Mbak? Plus wedi, plus deg-degan. Halah. Dan saya membuktikan kemarin, ya tanggal 16 kemarin dengan Lion. Saya pernah naik Lion dari Jakarta Solo. Tapi kemarin, ya jempolnya naik bukan turun ya itu, dan ternyata tidak ada plus-plusnya, plus nyaman ya, alhamdulillah ya karena memang mungkin berbeda ya domestik sama internasional ya. Jadi jenengan jangan takut lagi ya karena apa, semua itu qadarullah loh. Jangankan yang lagi di atas, yang duduk kayak gini wayahe mati, insya Allah mati. Iyalah, iya. Jadi jangan ya, karena berarti tawakal kita kurang kalau kayak gitu. Toh kita kesananya ibadah loh, ya. Kalaupun misalnya Allah takdirkan yang lain dan tadi, ini berarti kematian yang luar biasa ya dalam kondisi beramal soleh kan. Ya, timbangannya lagi weanan tiba-tiba maklek. Ini kan ya malah medeni Mbak. Ya, jadi seperti itu. Ya, tadi ada satu lagi. Itu Mbak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa? Oh, ininya. Oh, takbirnya diginikan. Boleh enggak? Ya. Ini sebetulnya tidak ada aturan ya, takbir itu harus di luar mukennah atau di dalam mukennah ya. Hanya saja ketika sholat sejatinya yang diajarkan oleh Rasulullah ini tetap terlihat ya Mbak, tetap terlihat ya. Kalau kita berada di dalam cakupan selimut, mukennah kan kayak selimut ya, di situ hadisnya ya. Barang siapa sholat, dimakruhkan sholat dengan melakukan as-sadl. As-sadl itu menjadikan tangan kita di dalam selimut, di dalam mukennah kita. Karena mukennah kita kan sekarang yang biasa kita pakai itu mukennah atas bawah ya, potongan. Jadi tidak ada tempat tangan di situ. Kalau zaman dulu itu kan mukena terusan ada tempat tangan, ya maka itu sejatinya yang paling bagus, ya. Sekarang kita kan modelnya begini, rukunya kan begini, ya. Maksud jenengan kan supaya aman, karena apa? Karena daster di dalamnya itu tidak menutup aurat secara penuh, secara sempurna, ya. Tapi ya tadi ada nilai makruh di situ, karena kita meletakkan tangan kita di dalam cakupan selimut. Ini namanya as-sadl ya. Maka ibu-ibu kalau bisa sholat itu tangan tetap kelihatan, terutama ketika ruku dan sujud ya, tangan ini tetap kelihatan. Itu yang diajarkan ya. Bahkan ya muka ini juga harus kelihatan, jangan pakai cadar ya ketika sholat, cadarnya dilepas ya. Itu yang diajarkan Rasulullah ketika ihram, ketika sholat itu upayakan muka dan telapak tangan terlihat. Nah, jadi seperti itu ya Mbak
ya. Jadi boleh, tidak ada larangan, hanya statusnya makruh. Artinya kalau itu ditinggalkan jauh lebih baik, ya. Monggo, sudah ya. Ya ibu-ibu, barangkali inilah yang kita pelajari pada kesempatan siang, pagi dan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan harian kita. Nah, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.